baik, nomor 36. Hypofluorous, ya. Biasanya kalau ada awalannya hipo, ya berarti dia akhirannya biasanya cuma satu, ya. Misalkan hipoklorid, ya berarti kan ClO, klorid ClO 2 dan sebagainya, ya. Terus klorat, ya berarti ClO 3. Terus atasnya lagi ada kata-kata perklorat, ya berarti ClO 4. Ya. Kalau ini hypofluorous, ya berarti dia O-nya cuma satu, ya, HFO. HFO is extreme unstable at room temperature. Asam hypofluorous itu tidak stabil pada suhu ruangan. The following data apply to the decomposition of HOF to HF NO2 gas at certain temperature. Nah, ini reaksinya ditulis dulu. HOF menjadi HF dan O2. HOF, ya. HOF ini wujudnya apa ini? HOF. Tidak dijelaskan, ya. Ya liquid atau gas atau apa, ya. Tapi biasanya kalau tidak stabil itu berarti ada perubahan fasa, ya biasanya. Berarti HOF ini yang tadinya liquid, kemudian dia tidak stabil pada suhu ruangan sehingga dia berubah menjadi fasa gas. Berarti HOF menjadi ini liquid, ya, menjadi HF fasanya gas, ya, plus O2 fasanya gas juga. Nah, gini setarakan. Ini setengah, ya. Kemudian ada data, ya. Nah, ada data. Ini ada time, ini sumbu X-nya, kemudian konsentrasi HOF-nya, sumbu Y-nya. Ya. Jadi time itu sumbu X, kemudian konsentrasi HOF-nya itu sumbu Y. Sebentar, ini order berapa ini? By plotting the data so that the reaction is first order. Nah, first order, hati-hati. Kalau first order itu plotnya apa? Nah, ini ada all-nya. Ya. Ya, first order ini, ya, yang ini ada tulisannya penting, guys. Berarti dia Y-nya itu adalah ln konsentrasi A. Nah, ini misalkan reaksinya A menjadi produk gitu, ya. Berarti di sini ya, di sini adalah ln, ya. Bener, entah tadi. Oh ya, ln, ya. Ln HOF. Ya, baik, saya tak pindah ke laptop, ya, untuk simulasi Excel-nya. Saya tak buka Excel. Ya, Excel saya sudah bisa dilihat, ya. Saya tak ngopi datanya tadi. Nggak bisa di-copy, ya. Tulis ini. 36, ya.
Nah, ditulis ulang ini. Ya. Nah, ini saya crop aja biar enggak ya bolak-balik. Ya, baik, saya tulis ulang karena ini ngeplot ya, harus ditulis. Ini kemudian ini konsentrasi HOF sampingnya len konsentrasi. Lennya 1, 2, 3, 4, 5. Konsentrasi HOF-nya 0,607. Kemudian 0,223. 0,0821. Kemudian 0,0302 dan terakhir 0,111. 6. Nah, gini. Negatif. Oh ya bener ya, len negatif soalnya kan 0, ya baik, ini saya hilangkan. Ini kita gambar grafiknya pakai yang ini aja. Nah, ini insert select data. Ini biasanya Y-nya ini. Y-nya kan ini. X-nya. Nah, tinggal diperbaiki ya formatnya. Ya, berarti ini adalah len ini aja. Ini ya. Kemudian label sumbu Y-nya, X-nya, lupa lagi nih, terus gak apa-apa lah. Sebenarnya kan di atas, apalah, adalah waktu reaksi. Reaksi dia dalam menit. Nah, gini. Nah, terus ini dikeluarkan persamaannya. Dikeluarkan persamaannya, ya, jadi nah ini, jadi keluarkan persamaannya gini ya. Grafiknya ini diklik ya sampai titik-titiknya keklik semua kayak gini. Kemudian klik kanan, add trend line. Nah, keluar ini, ya, scroll ke bawah. Ini kan ada set intercept, ya, display equation on chart, display R square. Kita klik display equation on chart, ya, sehingga muncul persamaannya. Sama bawahnya ini R square-nya kita klik, ya nggak apa-apa. Nah, ini persamaannya. 4. Ini saya perbesar
berkelihatan ini. Kecil banget ini. Nah, ini saya temukan. Nah, ini persamaannya. Ini kan Y sama dengan MX plus C. Nah, 0,5007 ini adalah dia interceptnya. Tapi ini belum memotong sumbu. Ini persamaannya biasa ini. Ini belum memotong sumbu X kok ditulis intercept loh. 5007. Sebentar. Apakah saya belum ada yang ini? Pemeteran land. Nah, gini ya. Ya. Ini persamaannya. Nah, interceptnya belum muncul karena apa? Dia belum memotong titik atau belum memotong sumbu Y. Nah, ini kan M-nya. Jadi M itu slope. Slope itu gradien. Gradien itu kemiringan. Sama dengan min K. Ini nanti yang dijadikan sama dengan min K. Kemudian R-nya apa? R kuadrat itu menunjukkan, nah, misalkan ini ada titik kayak gini. Apabila dia ini kan aslinya titiknya nggak lurus kan ya. Ini ada melengkungnya dikit. Ya. Nah, ada melengkungnya dikit, tapi kalau dia diambil simpangannya berapa, ya, dia hampir mendekati 100%. Ya. Artinya kalau R kuadratnya sama dengan 1, itu artinya dia lurus sempurna. Kalau 0,9772 ini ya wis hampir sempurna lah ya. Sudah hampir menyerupai garis lurus. Nah, dari sini dapat ya. Ya, ini saya stop share ya. Jadi ingat-ingat ya. Ini kalian print screen ya. Ya, saya tak pindah ke device lain. Pertanyaannya sampai lupa ya. So the reaction the first order ya. Berarti yang A ya. Tunjukkan reaksinya orde 1 ya. Nah, ini kan bentuknya tadi. Kalau di PPT saya ya. Ini kan ya. Ya, jadi paling kiri ini orde 0 ya. Yang B ini orde 1, yang C ini orde 2. Yang orde 0 ini kan ada melengkungnya. Ya, jadi kayak apa ya, kalau ya ada melengkungnya kayak gini. Ya. Kemudian kalau orde 1 dia kan hampir lurus. Ya. Kalau orde 2 dia polanya naik. Jadi grafik yang di Excel tadi itu mirip yang mana? Ya, berarti kan mirip yang B ini. B ini adalah orde 1. Ya. Jadi kalau digambar ya, ini ya, yang mana ini adalah waktu, ini adalah len HOF ya, ini nah, karena dia polanya seperti ini ya, dari pola grafik ya, dapat diketahui ya, atau dari pola grafik menunjukkan grafik adalah orde 1. Nah, ini polanya kayak gini. Nah,
Kemudian yang B. Oke. Oh, ketutup soalnya. Nah, ini. Yang B. Dari grafik tentukan K. Ya. Berapa K? Ya. Dari grafik. Ya. Nah, ini kalau saya buka PPT saya, ya. Mana tadi yang ada? Nah, ini ya. Nah, pada poin yang keempat, kemiringan garis adalah min K. Berarti kan gradien. Min K, saya tulis dulu ya persamaannya. Kita lihat Excelnya lagi. Y sama dengan min 0,8637 kalikan X. Ini menunjukkan gradien. Gradien atau nama lainnya gradien itu apa? Slope. Ya. Atau nama lainnya apa? Kemiringan. Kemiringan garis. Nah, maka nah, dari sini dapat ya. Min K sama dengan masukkan min 0,8637. Maka K sama dengan 0,8637. Ya, satuannya apa ini? Orde 1. Orde 1 itu satuannya ya apa ya? Orde 1. ada satuannya lah. Kita lihat lagi. Oh, ini nggak ada satuannya kok ya. Ya di soal ini satuannya dalam apa-apanya nggak diketahui. Nah ini loh. Tapi biasanya molar sih yang konsentrasinya ini. Ya, saya tak cari satuannya. Orde 1 itu K-nya satu. Satu selesai hari ini. Enggak ada. Oh, di PPT saya ada ya. Satuannya satuan dalam satu persatuan waktu. Berarti satuannya second pangkat min 1. Ya, ini. Ya. Ini dapat nilainya. Yang C, gunakan K untuk mencari waktu decrease to concentration. Nah, yang C ini pakai rumus yang ini ya. Di PPT saya tadi kan ada nah ini kan ya, jadi hubungan konsentrasi dengan waktu ya. Untuk orde 1 ln A0 per A0 itu mula-mula, A itu pada waktu tertentu,
sama dengan K kalikan T. Kita tulis dulu ya. Yang C tadi, yang C konsentrasi A-nya sama dengan 0,1 molar. Konsentrasi A0-nya konsentrasi A0 berapa ini konsentrasi A0 ya. Oke. Persamaannya saya tulis dulu aja ya. Ln A0 ya per A sama dengan K kalikan T ya. Ya, ini kan ya. A-nya diketahui di soal segitu. Ya. It takes to decrease the concentration to, ya berarti kan A-nya, A0-nya ini nggak bisa dianggap A0 ya. Time ya 1 menit ini 0,607 ini nggak bisa dianggap A0. Karena dia sudah berjalan waktunya ya, jadi nggak bisa. Nah, berarti harus bagaimana? Ya, harus dengan grafik tadi diperpanjang. Ya. Nah, makanya grafik itu ada gunanya ya. Ini murni dari metode grafik ini kayaknya. Nah, ini ya tak share grafik. Nah, ini tadi ya, A0 ya. Nah, ini diperpanjang ya. Berarti kan menit ke 0. Menit ke 0 ini berapa ini konsentrasi AOF-nya? Ini iya ya cara nih. Trend line set intercept. Dilinearisasi gitu ya. Muncul ini lagi. Iya ya cara nih, linearisasi pakai Excel. Saya dulu bisa kok linearisasi. Nah, misalkan ini saya atur lagi formatnya. Nah, ini ya. Nah, ini diperpanjang lagi ya. Gimana ya? Nanti ini muncul titik-titik kok. Titik-titiknya muncul. Ini logarithmic. Oh, gini ya. Dari persamaannya kan bisa ini ya. Persamaannya kan ini ya. X-nya dimasukkan 0. Y-nya 0. Nah, seperti ini. Atau model trend line-nya
Ini bukan ini. Yes, ini aja ya, persamaannya ini, ya saya dapat gambaran berarti. Saya. Nah, perhatikan grafiknya, bawahnya sini aja ya. Grafiknya kan kayak gini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Gini, ya. Kemudian persamaannya Y sama dengan min 0,8637 kalikan X. Ya. Ini ya. Nah, persamaannya dapat kayak gini. Ya. Di mana X adalah waktu. Sedangkan konsentrasi A0 itu adalah konsentrasi saat T sama dengan 0. Ya. Berarti kalau T sama dengan 0, ya, berarti Y, ya, Y sama dengan 0,8637. Y itu merupakan len konsentrasi HOF, berarti len A0. Nah, ini 8637 kalikan X, ya ini ya, 0,8637 kalikan 0, ya, maka len A0 0. Kok jawabnya bisa ya ini. Len eksponen, ya. 0 dieksponenkan. 0 eksponen. Eksponen maka sama dengan 1. Ya. Kalau len 0 itu sama dengan error, ya. Enggak. Nah, ini unidentified, ya. Apa ya? Tidak bisa didefinisikan. Ya. Tapi kalau 0 dieksponenkan, ya, saya ngitung dapatnya 1. A0 sama dengan 1 molar. Nah, ini persamaannya. Dan kebetulan aja persamaannya cantik, ya, nggak ada C-nya. Ya. Ya, berarti masukkan ke rumus ini, ya, len A0 per A, ya, sama dengan K kalikan T. Ya. Len A0-nya 1, A-nya 0,1. 0,1. Yang ditanyakan apa? Sampai lupa saya tadi. Waduh, nutup lagi. Yang ditanyakan tadi, wah. Ya. Waktu, ya, T-nya sama dengan K
ya. K-nya sebesar 0,8637. 0,8637 kalikan T, ya. Maka T-nya ya dapat ya. Ini 10 dilemkan dapat ini bagi 0,8637. T sama dengan 2,66595 menit. Ya. Ya ini. Ya, ini yang C. Kemudian yang D, hitung laju reaksi ketika HOF-nya 0,05. Laju reaksi. Karena dia orde 1, ya orde 1 ya. Orde 1 ya. Maka R sama dengan min K kalikan konsentrasi HOF. Ini ya. Persamaannya kan tadi atasnya, nah cuma ini aja ya. Nah, ini. HOF-nya sebelah kiri. Sama dengan min K. K-nya ini 0,8637 kalikan konsentrasi HOF-nya ya 0,05. Ya, ini diketahui di soal. Diketahui di soal yang D. Ya. Terus ini dihitung (0,8637) dibagi 0,05. Min 17,274. Satuannya molar per second. Ya. Molar dikalikan per second kan, jadi molar per second. Ya, 36 panjang ya. Ada yang ditanyakan 36? Ya, kalau nggak ada, ya ini saya tambahin satu soal lagi ya. Nomor 49. Ya, ini tinggal masuk rumus ini yang nomor 49. Ini ada tentang waktu paruh. Ya, baik. 49. Dekomposisi dari Y, ordernya zero order. Ya. Dan konsentrasi awal ya ini 0,188. Oh bukan sih, bukan awal ya, ada waktunya kok. Konsentrasi pada half life ya, pada waktu paruh sebesar 0,188 molar. Waktunya 3:15 menit. Berapa constant rate? Ya. Ini bisa dilihat di PPT saya ya, kalau zero order 0 ya. Yang ditanyakan constant rate. Hubungan waktu dengan konsentrasi ya. Seperti yang A itu konsentrasi A0
min konsentrasi A sama dengan K kalikan T. Ya. Konsentrasi A 0. Oke. Oh, half life ya, salah. Half life-nya belum saya tulis ya. T setengah sama dengan T setengahnya 3:15 menit. Nah, ini berarti A ya. A setengah ini sebesar atau A ya A 0,188 ya ini ya. Yang A berapa kakak ya. Persamaannya itu kan T setengah sama dengan A0 ya. Atau ini bisa dianggap A0-nya ya. A0 per 2 kalikan K ya. 3:15 ya. Ini K-nya dalam menit ya nanti ya satuannya. A0 ini sebentar. Ini A setengah atau A0 ya ini. Nah, pertanyaan berikutnya, how long will it take decompose ini nggak ada keterangannya ya. 0,188 ini apa ya, sementara A0 ya. Ini kan ujung-ujungnya nanti ini ya 0,88 per 2K. Ya, 2 kalikan K ya. Maka K-nya dapat kurungnya habis ya. Kalikan 2 bagi 0,188. K-nya dapat 351. Salah 0,188 bagi 2 bagi 3 2,984 kali 10 pangkat min 4. Satuannya berarti apa lagi satuannya? Ya, molar per second. Molar per second kalau dimasukkan ya molar per second atau molar second pangkat 1.
Permisi Pak, itu yang Hah? di soal itu 315 menit. Menit. Oh, menit ya. Sorry ya. Ya, menit pangkat min 1 ya. Gini ya. Eh ya, yang A udah, yang B, how long will take to decompose. Ya, ini cepat aja ya. Jadi yang B, ya, saya tak langsung lihat PPT saya. Eh, Order 0 ya, maka dia A0 min A ya sama dengan K kalikan T ya. A0-nya tadi 0,188 min A 0,216 kalikan K 2 atau 0,000294 kalikan T. T-nya dapat menit ya ini nanti ya. 0,188 min 0,216 ya, bagi 0,000294 93,8337 beneran 88 min 0,216 min 0,0029. Nah, kalau menit itu waktu itu negatif nggak ada ya. Kalau waktu negatif itu artinya kembali ke masa lalu. Ya, kita kan nggak bisa kembali ke masa lalu. Ya, andai kan bisa ya. Saya juga pengen balik kecil ya. Ya, yang C berapa karet? Ya, rate untuk zero Pak, order ya. yang B Kenapa? itu apa enggak? Yang B konsentrasi A-nya apa enggak 0,219? Ah, soal ya. Di soal, oh ya, 09 keliru 6 ya. Ya, ini. Wale ya, 09 keliru. Hasilnya mirip-mirip ini ya. Nah, ini tersebut. 103,8873. Hasilnya benar, Mbak? Ini ya. Ya. Yang C, rate. Untuk zero order, rate sama dengan min K. Ya. Maka, ya ini, min 2,984 kali 10 pangkat min 4. Yes. 4 ini. Molar per menit. Ya. Molar, ya. Satuannya sama. Ya. Yang D, ya. Berapa perubahan konsentrasi Y jika naik ke 2,89 molar. Ya. Berapakah perubahan konsentrasi jika Y naik ke 2,89 molar? Apakah terjadi nilai konsentrasi yang baru? Jawabnya tidak. Tidak. Karena apa? Karena rate
tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Konsentrasi apa ini maksudnya? Konsentrasi Y. Karena dia zero order, yang mana R sama dengan min K, hanya tergantung pada nilai K-nya. Maka R baru ya sama dengan min 2,984 kali 10 pangkat min 4 molar per menit. Yes, sudah selesai ya. Ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ya, apabila tidak ada pertanyaan, ya kuliahnya saya cukupkan sampai di sini. Ya, mohon maaf ini lebih 10 menit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.